Konflik yang terjadi di Laut China Selatan bisa saja meletuskan perang terbuka antara dua negara yang bertikai. Amerika Serikat dan Tiongkok yang berkonflik di Laut China Selatan akhir-akhir ini semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Jika perang terbuka meletus di Laut China Selatan, maka seluruh negara di kawasan Asia Tenggara akan terdampak konflik termasuk Indonesia. Namun kesiapsiagaan Indonesia menyikapi segala kemungkinan perlu dilakukan, termasuk meningkatkan kesiapsiagaan di Laut Natuna Utara. Indonesia tidak menginginkan terjadi adanya perang terbuka di Laut China Selatan karena seluruh negara Asia Tenggara akan merasakan dampaknya, termasuk Indonesia. Sehingga, untuk itu perlu perhatian khusus dalam membangun kekuatan militer untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadi perang terbuka. Konflik Laut China Selatan diakibatkan oleh perseteruan antara dua negara besar yakni Tiongkok dan Amerika Serikat. Tiongkok yang membuat klaim sepihak terhadap Laut China Selatan berdasarkan Nine Dash Line menyebabkan Amerika Serikat dan sekutunya turut ikut campur. Anggota Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan ini menegaskan agar pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap Natuna Utara. Menurutnya, militer di Natuna Utara secara khusus dan Indonesia secara umum harus ditingkatkan, untuk mempertahankan wilayah Indonesia jika ada gangguan atau melewati atau masuk wilayah Indonesia saat sewaktu-waktu terjadi perang terbuka. Dia mengatakan potensi perang terbuka memang semakin terlihat ketika Amerika Serikat dan sekutunya mengirim lebih banyak kapal induknya, USS Nimitz, USS Ronald Reagan, USS Amerika, dan HMS Queen Elizabeth ke Laut China Selatan untuk menjalani latihan tempur. Tak cuma kapal induk, Angkatan Laut Amerika Serikat dan sekutunya juga mengerahkan kapal penjelajah dan kapal perusak dalam latihan yang digelar pada Selasa tanggal 10 Agustus dan melibatkan Angkatan Laut dari 21 negara. Dia mengatakan China juga melakukan latihan militer 2 hari setelah latihan gabungan Amerika Serikat, Australia, dan Jepang selesai digelar. China yang sejak awal membangun pangkalan militer di pulau buatan di Laut China Selatan mengirimkan 2 pesawat pembomnya untuk menggertak Amerika Serikat dan Australia di Laut China Selatan. Indonesia harus membangun kekuatan militer untuk memberikan rasa aman, dan menguatkan pertahanan Indonesia terutama di perbatasan. Meski demikian, ia menilai Indonesia harus mengedepankan diplomasi untuk menghindari potensi terjadinya perang, terutama di Laut China Selatan yang berbatasan dengan perairan Natuna Utara. Pemerintah harus mengambil pembelajaran diplomasi ala SBY dengan semangat million friends and zero enemy. Akan tetapi, jika memang terpaksa ada perang terbuka, maka Indonesia juga harus memperkuat militernya, untuk melindungi wilayah Indonesia dari dampak perang. Terlepas dari implikasi ekonomi, ketergantungan Indonesia yang semakin meningkat pada Cina juga akan mengakibatkan dampak politik yang serius pula. Sebagai contoh, kondisi tersebut dapat menyebabkan Indonesia kesulitan untuk memberikan perlawanan yang tegas atas Cina yang semakin agresif di Laut China Selatan. Dilaporkan bahwa kapal-kapal penangkap ikan dari Cina sering masuk tanpa izin ke wilayah Indonesia di Laut China Selatan. Meningkatnya pengaruh Cina ke Indonesia dikhawatirkan akan semakin menyulut sentimen anti-Cina untuk Indonesia. Pemerintah harus menyadari bahwa Cina sesungguhnya lebih membutuhkan Indonesia daripada sebaliknya. Untuk itu perlu perhatian khusus untuk Indonesia, dalam membangun kekuatan militer untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadi perang antara Indonesia dan Cina.